pahlawan dari neraka. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berada di Madinah tidak sepi dari rongrongan kaum musyrikin Quraisy. Perang Uhud merupakan salah satu bukti nyata provokasi orang-orang kafir itu yang tidak ridha akan syiar Islam. Dalam pertempuran ini, pasukan muslimin berjumlah sekitar 700 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin langsung mereka. Sementara itu, kaum musyrikin yang bertolak dari Mekah mencapai 3.000 orang. Kalah jumlah tak berarti surutnya semangat jihad. Bahkan, tekad para sahabat Nabi semakin kuat untuk melawan musuh-musuh Allah. Mati syahid menjadi sebuah kerinduan. Melindungi Rasulullah menjadi sebuah dorongan hati yang kuat. Salah seorang yang berangkat ke medan pertempuran dari Madinah ialah Qazman. Ia ikut dalam kubu kaum muslimin. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat berada di pucuk kemenangan. Tetapi pasukan yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di atas bukit melalaikan tugasnya. Akhirnya, kelompok musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, waktu itu belum menjadi muslim, berhasil menyerang balik bala tentara muslim. Barisan muslimin sempat porak-poranda. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami luka-luka pada wajah beliau. Tak sedikit sahabat yang gugur. Ketika pertempuran benar-benar usai, muslimin menderita kekalahan. Sementara kaum musyrikin kembali ke Mekah dengan rasa puas karena dendam sejak perang Badar telah terlampiaskan. Tak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Qazman. Begitu kata salah seorang sahabat. Sebab Qazman ditemukan telah ikut gugur dengan luka-luka yang banyak di sekujur tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sungguh dia itu adalah golongan penduduk neraka." Para sahabat menjadi heran. Bagaimana mungkin seseorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan pertempuran justru akhirnya dimasukkan Allah ke dalam neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjelaskan, ketika Qazman dan Aksam keluar ke medan perang bersama-sama, Qazman telah mengalami luka parah akibat ditikam musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Qazman mengambil pedangnya. Kemudian mata pedang itu dihadapkan ke dadanya. Lalu dia benamkan pedang itu ke dalam dadanya. Qazman ternyata mati bukan karena dibunuh oleh musuh, melainkan bunuh diri. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, warga Madinah itu bunuh diri karena tidak tahan menanggung kesakitan akibat luka yang dialaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Qazman sudah keliru. Sebab lanjut beliau, Qazman sebelum berangkat telah berkata, "Aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekadar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku." Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus. Bisa jadi justru sebenarnya tidak baik.
Sesungguhnya seseorang tampak benar-benar telah beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal dia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga.